kasih. Jangan jalan terus Tuhan, tapi hampiri setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Saat kami takut, saat kami bimbang, hanya kepada Tuhan kami berharap. Tuhanlah yang akan memberikan kami roh keberanian. Tuhanlah yang akan memberikan kami roh iman untuk percaya. Mari terus pimpin kami Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan, walaupun kami melewati lembah kelam, gada dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Walaupun kami melewati lembah-lembah maut kematian Tuhan, tapi kami tahu kami cuma melewatinya dan kami tidak tinggal di situ Tuhan. Tapi kami semua akan diluputkan dari segala yang jahat, karena semua sudah Engkau bayar di atas kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Mari dengar doa kami malam hari ini, dan biar kami terus berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami akan sedikit merenung firman-Mu Tuhan. Mari kuasai kami malam hari ini dan pimpin kami sepenuhnya dalam kendali Tuhan yang ajaib. Biar roh hikmat, roh pengertian dan wahyu itu turun atas kami, mengajari kami akan segala kebenaran-Mu, dan kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan buat kita semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mengajak kita semuanya untuk terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa hari-hari ini kita isi dengan doa, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Saudara, di kesempatan malam hari ini, saya kembali diingatkan bagaimana Mazmur 23 ditulis oleh Daud ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan yang dia harapkan cuma Tuhan. Dan firman-Nya berkata bahwa walaupun melewati lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku katanya. Firman Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Daud saja ketika melewati setiap masa-masa sulit, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa gada, kenapa tongkat? Karena saya percaya bahwa tongkat Tuhan itu menuntun setiap langkah domba-dombanya. Ya, ketika domba-dombanya mulai tersesat, ketika domba-dombanya mulai menyimpang, maka tongkatnya itu menarik kembali agar setiap domba-dombanya kembali bersama dengan dia di jalan-jalannya. Ya, dan juga saya percaya seperti ini. Kenapa Daud berkata bahwa ada gada yang menghibur dia? Karena gada itu melindungi domba-domba, ya, melindungi domba-domba itu dari setiap singa, dari setiap orang jahat yang mau membinasakan domba-domba dari gembala ini. Saya percaya hari-hari ini kita juga sedang melewati yang namanya lembah kelam. Mungkin saat ini kita mengalami himpitan, kita mengalami pergumulan dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan takut, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dia yang memelihara setiap hidup kita. Asal apa? Asal kita terus berseru, terus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan sangat suka dengan setiap umatnya yang selalu berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Karena dalam seruan kita lah Tuhan melihat bahwa manusia yang terbatas selalu merindukan Dia. Itulah kerinduan Tuhan. Sama seperti seorang yang menciptakan sebuah barang, menciptakan sebuah benda. Kerinduannya adalah apa yang dia ciptakan itu menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Saya percaya hari ini juga seperti itu Tuhan menciptakan anak-anaknya.
karena dia rindu setiap anak-anaknya hari-hari ini menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan adalah setiap manusia yang mau datang berbalik dari segala dosa dan pelanggarannya dan mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini dalam masa-masa seperti ini, mari kita kembali ke hati Tuhan, kembali kepada cinta Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu akan menjagai, melindungi setiap orang-orang yang dicintainya, bahkan yang mencintai Dia. Hari-hari ini saya mau kita membuka firman Tuhan, yang saya percaya firman Tuhan hari ini boleh mengajari kita dan menuntun kita dalam kebenaran yang sungguh ajaib. Hari-hari ini saya diberkati dari firman Tuhan, Mazmur 25, yang saya percaya bahwa ini juga akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 25, isinya adalah doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Daud adalah seseorang pribadi yang begitu luar biasa, yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna, dia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, ya. Berapa kali dia merasa dirinya mampu dan bisa, tapi di situ Tuhan menghajar dan memukul dia. Dan di sana juga kita melihat pertobatan dari seorang raja bernama Daud. Saya percaya bahwa Tuhan juga merindukan itu bagi kita. Kita manusianya, ciptaannya, tidak ada yang sempurna. Ya, kita penuh dengan pelanggaran, kita penuh dengan dosa. Tapi yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan adalah pertobatannya. Saya percaya saudara, kita di tempat ini hari ini juga, percaya hari ini kita juga harus belajar untuk punya sikap hati yang bertobat. Bukan cuma sekali, tapi setiap hari. Karena kita tahu kadang kita tidak sadar kita menyakiti hati Tuhan. Tapi sekali lagi bukan berarti karena kita sadar kita manusia lemah sehingga kita sembarangan dengan hidup kita. Tidak. Tapi kita sadar bahwa karena kita lemah, kita butuh Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa datang kepada Tuhan dan meminta kekuatannya untuk mengubahkan kita, karakter kita, segala kelemahan kita. Dari firman Tuhan ini ada satu hal yang sangat berbicara kuat di hidup saya, yang Tuhan bicara buat saya dan saya akan bagikan buat kita di tempat ini, saudaraku ya. Saya mau kita buka Mazmur 25 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah kita mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itulah yang harus kita ikuti, saudaraku ya. Kita tidak mengikuti Tuhan karena perbuatannya. Karena bangsa Israel ketika ada di padang gurun melihat perbuatan Tuhan. Tapi sekali lagi mereka mati binasa karena berkeluh kesah. Karena mereka melihat tapi tidak percaya dengan hatinya. Cuma ada Yosua, Kaleb, Musa yang hidup mengerti jalan Tuhan. Mereka mengikuti jalan Tuhan. Walaupun dengan kesalahannya Musa akhirnya tetap tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia mengerti bahwa jalan Tuhan itulah yang harus diikuti oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, Musa sempat tidak mengerti jalan Tuhan. Ketika dia dipanggil untuk menjadi pemimpin, dan dia mengerti bahwa dia dibawa Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, Musa pernah sekali salah jalan. Karena dia adalah seorang panglima, karena dia seorang pemimpin pasukan perang. Jadi waktu itu dia melihat ada seorang Ibrani, seorang Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir. Sehingga dia berpikir, aku harus menolong bangsa Israel ini. Ketika dia menolong, caranya adalah dia bunuh orang Mesir ini. Dan akhirnya
bukannya dibela oleh orang Israel itu. Orang Israel itu bilang, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin kami? Siapa kamu? Ya, dia terusir. Dia kira dengan cara seperti itulah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berperang, dengan melawan Firaun. Akhirnya karena tertolak dia pergi. Dan akhirnya dia menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Dia diajari Tuhan bagaimana jalan yang Tuhan mau dia nanti memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menjadi seorang gembala, dia menuntun domba-domba itu, dia diajari oleh Tuhan. Dan Tuhan mengajari dia memimpin bangsa Israel harus dengan caraku, dengan jalanku, bukan jalanmu dan caramu. Sehingga dia mengerti ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus menuntunnya sesuai dengan pimpinan Tuhan, bukan dengan caranya lagi. Tidak ada lagi dia menggunakan cara seperti dia menguasai peperangan, dia menguasai ilmu pengetahuan Mesir waktu itu. Tapi semuanya dia lakukan dengan bertanya dengan Tuhan, dan Tuhan mengarahkan setiap jalannya. Saya percaya hari ini juga kita harus mengerti, mungkin kita tidak mengerti jalannya. Makanya hari-hari ini, mari kita sama-sama untuk kita bisa mengikuti yang Tuhan mau dengan cara seperti apa. Kembali datang ke Tuhan. Saudara, jalan Tuhan itu sebenarnya tidak sulit. Asal setiap umatnya datang kepada Tuhan, itulah jalan. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi sebenarnya jalan itu bukan jalan seperti yang kita lihat dalam kehidupan nyata. Ada jalan tol dan kita lalui setiap hari di sana. Tidak. Tapi jalan yang Tuhan katakan itu adalah Yesus sendiri. Makanya setiap umatnya yang tahu jalan Tuhan adalah orang yang bergaul karib dengan Yesus sendiri. Makanya hari ini saudaraku ya, orang-orang yang bergaul dengan Yesus, dia akan mengerti jalan Tuhan. Dia akan mengerti setiap langkah harus kemana, melakukan apa. Baik dalam usaha, dalam keluarga, dalam segala hal. Hari-hari ini Tuhan tuh mau kita semuanya berjalan dalam jalannya. Agar apa saudaraku ya? Kalau saudara keluar dari jalan Tuhan, maka di luar sana ada singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam setiap umatnya, setiap domba-dombanya. Makanya hari-hari ini saudaraku yang bisa menuntun kita cuma Tuhan. Dia seorang gembala. Firman Tuhan berkata, gembala yang menuntun domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Jadi jangan pernah lari dari Tuhan. Mau kondisi seperti apapun, mau keadaan seperti apapun, ayo datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Tidak bisa menggunakan cara kita, tapi cara Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara kehilangan cara lagi bagaimana memenuhi kehidupan saudara. Sekali lagi, mari berdoa, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bisa tolong kita dalam keadaan seperti ini. Mungkin juga hari ini saudara sakit. Dokter berkata bahwa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya berkata sama saudara, jangan menggunakan caramu atau cara manusia. Kembali datang ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Pasti Tuhan menolong kita hari-hari ini. Mari saudaraku ya, kita belajar sama-sama. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau ada di jalan Tuhan, jadilah orang-orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan. Karena seringkali manusia seperti Musa tadi, dia menguasai ilmu pengetahuan bangsa Mesir. Dia menguasai strategi perang. Dia mengerti cara bagaimana melawan musuh-musuhnya waktu itu. Dan dia mau pakai cara itu. Akhirnya dia malah ditolak oleh bangsa Israel sendiri. Saudara, kita seringkali karena kita sekolah bukan berarti sekolah itu tidak baik. Itu baik buat kita. Tapi banyak karena kepintaran kita, karena kita merasa bisa dan mampu, kita jadi sombong di hadapan Tuhan tanpa sadar. Kita merasa, oh saya bisa melewati ini semua.
Saya bisa mengandalkan uang saya bisa mengandalkan koneksi saya bisa mengandalkan orang-orang di sekeliling saya. Karena banyak kenalan saya, banyak orang-orang hebat di sekeliling saya. Tapi saudara, sekali lagi, manusia terbatas menolong kita, bahkan bisa menolak kita. Tapi Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan tidak pernah menolak kita, Dia akan selalu ada menolong kita. Makanya hari-hari ini saudaraku ya, kalau kita sombong, kalau kita mengandalkan diri kita, maka Tuhan tidak akan pernah menolong kita. Makanya saudaraku ya, belajarlah rendah hati. Agar apa? Agar kita semuanya hari-hari ini diselamatkan dari segala yang jahat. Hari-hari ini kita melihat dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Orang kaya, orang punya uang, punya jabatan pun tidak bisa menghadapi wabah yang begitu besar ini. Tapi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, saya percaya mereka akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik di kerajaannya bagi setiap anak-anaknya. Jadi saudara, sekali lagi hari-hari ini dari pandemi yang dihadapi seluruh dunia, saudara bisa lihat ya, Tuhan sedang bicara kepada banyak orang bahwa kekayaan, uang, harta, jabatan, posisi, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang tersebut. Yang bisa menyelamatkan cuma Tuhan. Ya. Sekali lagi saudaraku ya, mari kita mengerti jalan Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita datang kembali dengan kerendahan hati agar kita dituntun di jalan-jalannya, saudaraku. Saya percaya hari-hari ini Tuhan itu sungguh ajaib. Mari kita mengerti hatinya agar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Mari dalam setiap doamu, minta Tuhan, Tuhan tunjukkan jalanmu. Ajari aku Tuhan, untuk mengerti hatimu, mengerti kerinduanmu, mengerti apa yang kau mau. Karena saya percaya satu hal, saudara. Tuhan itu sangat suka dengan orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan mudah dibentuk, dididik, dan diajar oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang sombong karena kepintarannya, karena kekayaannya, jabatannya, sehingga sulit bisa dibawa oleh Tuhan, diajar Tuhan kepada jalan yang benar. Kalau saudara hari ini punya pengetahuan, punya kekayaan, punya jabatan, tetaplah rendah hati. Sehingga saudara ditolongnya hari ini. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup hari-hari ini. Saya lihat di berbagai belahan dunia hari-hari ini, bagaimana orang berbalik kepada Tuhan. Bagaimana sebuah bangsa datang kembali kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang hari ini mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya melihat hari-hari ini saudaraku, mungkin setan mereka-reka yang jahat buat dunia ini. Dia merencanakan untuk jutaan orang mati karena virus ini. Dan dia menebarkan ketakutan di mana-mana. Ada seorang hamba Tuhan sharing dan berkata bahwa cerita ini hampir sama dengan ketika Tuhan Yesus disalib. Waktu Tuhan Yesus disalib, setan mungkin bangga dan senang karena dia berhasil menggunakan orang Israel untuk menyalibkan Yesus. Sehingga Yesus yang menurut setan, dia akan jadi juru selamat dan lain sebagainya. Mati di atas kayu salib. Dia senang, dia bahagia. Ternyata jalan Tuhan melalui kematian itulah Tuhan turun ke alam maut dan mengambil kunci maut. Dia memporak-porandakan kerajaan maut. Sehingga hari ini setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut. Dan setan tidak berkuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jalannya ternyata Yesus harus mati. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Membebaskan setiap orang yang terikat, tertawan. Dan membawa mereka dalam kebangkitan. Kita percaya hari ini itu juga Tuhan bekerja dalam hidupnya.
Sama seperti hari ini. Mungkin setan mau menebarkan ketakutan banyak orang. Tapi akibat semuanya ini, banyak orang berbalik kepada Tuhan. Saya percaya revival sedang terjadi. Di rumah-rumah, orang berdoa. Di jalan-jalan, orang berseru kepada Tuhan. Bagaimana berbagai bangsa hari-hari ini kembali kepada Tuhan. Mereka menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bukankah itu sebuah kemenangan yang besar? Mari kita buat setan menangis melalui apa yang dia kerjakan ini. Saya percaya hari ini kita juga sama. Mungkin dia mengira bahwa dia menang besar. Tapi sekali lagi buat kita yang harus jadi pemenang. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sehingga hari-hari ini melalui ini semuanya kebangkitan yang besar sedang terjadi di dunia. Bahkan di bangsa dan kota kita. Mari kita kembali kepada Tuhan dan itulah jalan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Saya percaya ketika kita terus mengangkat doa kita, penyembahan kita, itu adalah sebuah kemenangan yang besar. Setan akan dikalahkan, semua rencananya akan digagalkan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Satu hal yang harus saudara mengerti, kuncinya adalah rendah hati. Mari kita kembali berkata bahwa Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa tanpa Tuhan yang menolong kami. Mari Tuhan selamatkan kota kami, selamatkan bangsa Indonesia, selamatkan bangsa-bangsa. Dan kita akan melihat pemulihan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan kita akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput setiap umatnya yang percaya, menjemput mempelainya yang berkenan di hatinya. Mari kita berdoa. Dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Mari Tuhan ajari kami untuk mengerti hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bahwa setiap kami mengerti jalan-jalan-Mu hari-hari ini. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Yang sedang disebar oleh si jahat. Tapi kami terus melekatkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Dan kami mengerti yang Tuhan rencanakan ajaib di hidup kami. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu. Dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan, Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu. Dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu,
sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Oh, tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak. Biar kami mengerti Tuhan hati dan kerinduanmu dalam hidup kami, agar kami jaga kamu hari ini, bukan mengikuti jalan kami sendiri atau cara hidup kami, tapi kami berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, mengerti setiap cara Tuhan di hidup kami, agar kami jadi umat-Nya yang berkenan, menyukakan hatinya, menyenangkan hati Raja kami, Tuhan kami. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Oh, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan seirama dengan hatimu. Oh, seirama dengan hatimu. Tuhan, di dalam Yesus, siapapun kami hari ini, ketika kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati, Engkau akan mengajari setiap umat-Mu hukum-hukum-Mu. Engkau akan mengajari setiap umat-Mu jalan-jalan-Mu, Tuhan. Karena kehidupan hanya ada di dalam Engkau, Yesus. Engkau akan mengajari setiap kami bagaimana percaya sepenuhnya,
Engkau akan mengajari kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari hari-hari ini biar setiap umat-Mu jadi kuat karena mereka menaruh pengharapan kepada Yesus Tuhan. Dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka akan ditolong apapun hari ini yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa saat ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami kebaskan setiap virus, setiap bakteri, setiap yang jahat yang coba ditanam atas setiap tubuh kami, bahkan atas kota dan bangsa kami. Kami kebaskan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus, sembuhkan setiap kami hari ini. Dan kami percaya juga di masa sulit sekalipun, Tuhan memelihara kami umat-Nya. Tuhan tetap memberkati kami dengan ajaib. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Limpah penyediaan Tuhan sempurna. Di masa-masa seperti ini pun kami melihat Tuhan kami yang hidup menyertai setiap kami. Tolongi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap Tuhan yang kami sembah. Tuhan tetap ada di hidup kami. Sampai kami bersama-sama di perjamuan kawin anak domba. Kami bersama-sama dengan Raja kami dalam kerajaan yang kekal. Kami dimeteraikan, kami dijamin, kami dilindungi, dijagainya, dan dibawanya kami ke padang rumput hijau, kepada air yang tenang, karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur malam hari ini, dan diberkati setiap kami. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel turun atas setiap hidup kami. Kami di kepala bukan ekor. Kami jadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami. Kami melihat keajaiban Tuhan di setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin.